Contoh ya, contoh yang global. Kalau pengen masalah itu selesai dan kamu nggak usah menyelesaikan, kok iso ya? Masalah selesai tanpa kamu selesaikan, bisa enggak? Memang kamu nggak bisa nyelesain. Siapa yang bisa nyelesain masalah? Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara global Allah sudah menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu artinya takwa. Salat dikerjakan, puasa Ramadan dikerjakan, ya. Wajib haji dikerjakan, wajib zakat ditunaikan, ya. Larangan Allah, zina ditinggalkan, khamr ditinggalkan. Ya, semua yang haram ditinggalkan, hijab dipakai. Ya, ini ada yang ngeluh, saya pusing ngadepi suami saya, tapi hidupnya enggak pakai hijab. Berarti larangan Allah masih diterjang, hijab dipakai, bla 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 bla, larangan ditinggalkan semua. Berjuang meninggalkan larangan dan berjuang melaksanakan perintah. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ja'allahu makhraja. Dia Allah yang akan menjadikan untuknya jalan keluar apapun masalahnya. Nah, kalau udah yang bilang Allah yang menjadikan untuknya jalan keluar. Kira-kira bisa enggak jalannya ditutup? Enggak bisa. 2 juta orang mau nutup jalannya, selalu dia dapat solusi. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kalau menurut teorinya orangnya ahli teori, enggak mungkin urip, mesti mati. Bayangkan nih, belum lahir sudah disebarkan ke seluruh dunia. Kalau lahir bayi laki-laki, bunuh. Nyatanya Nabi Musa ya laki-laki ya lahir. Bahkan Fir'aun enggak bisa bunuh, sama Allah kirimkan ke kerajaan Fir'aun tuh bayinya. Dikirimkan Fir'aun, lewat istrinya Fir'aun, sebelumnya dihanyutkan ke sungai. Begitu ketemu dengan Fir'aun, istrinya ngomong, ini pakai anak ya, ambil anak yang bisa menyejukkan hatiku dan menyejukkan hatimu. Fir'aun mantuk, iya. Sebelumnya mau bunuh, akhirnya jadi iya. Singkat cerita ketika Nabi Musa bawa Bani Israel pergi dari Mesir, dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Itu contoh yang luar biasa. Mentok depan laut yang ganas, belakang bala tentara dan raja yang sangat ganas. Sementara Nabi Musa dengan pengikut yang lemah. Wanita tua, pria tua, anak-anak. Udah nggak bisa apa-apa. Maju ya mati, mundur ya mati. Tapi karena punya takwa, walaupun sudah dipepet secara logika mati, nggak mungkin selamat. Nyerah ya mati, nggak nyerah ya mati. Nggak ada jalan keluar. Ibarat catur itu sudah skakmat, skak ya? Ya skakmat itu apa ya? Mat. Kenapa harus mat? Oh skak mati. Oh mat itu mati toh. Oh berarti skak dead gitu ya? Boh aku gak mudeng kok, ono skakmat tuh dari mana asalnya? Skakmat gitu kan ya. Udah skak gak bisa obah gitu kan ya. Rajanya gak bisa lolos, mati itu rajanya. Dilihat secara ilmu catur mati, ilmu politik mati, ilmu pertempuran mati, ilmu kekuatan mati. Gak mungkin bisa lolos. Tapi manusia lupa. Lupa, yang punya kehidupan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allahnya udah bilang, siapa yang takut sama aku, melaksanakan perintahku, jauhi laranganku, aku yang beri dia solusi. Aku yang carikan solusi untuknya, Allah yang nyarikan. Dan Allah ngasih solusinya itu sebetulnya ya, cukup melecehkan Fir'aun. Lawan bala tentara segitu banyak, laut segitu ganas, kata Allah cukup tongkat mulu pukul ke laut. Gak ruwet gitu ya. Gak suruh cari yang aneh-aneh, gak tolong ambil besi, manggil malaikat, ruwet gitu enggak. Kamu pegangnya apa tongkat? Pegangnya tongkatnya udah solusinya gak usah jauh-jauh, gak buat ruwet. Solusi dari Allah tuh gak pernah mempersulit hambanya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Mudah semuanya. Pukulkan tongkatmu ke laut, tuk, dan mungkul ke Nabi Musa gak lebih ya. Jangan kamu bayangkan kayak orang main silat gitu. Pukulan keras, gak ngono. Tuk. Nyantai saja bismillahirrahmanirrahim. Tuk. Biar lautnya belah. Yuk melaku yuk. Kakek-kakek, nenek-nenek diajak jalan. Ayo santai aja, nggak usah tergesa-gesa. Fir'aun ngejar, ya Fir'aun ngejar. Allah bilang sama kudanya, ayo bedal. Berontak, ayo kuda berontak, jangan mau diajak maju. Kudanya ngerem semua. Kalau sekarang mobil tiba-tiba ngerem mendadak gitu ya. Ngerem semua, bingung lah Fir'aun. Dipecuti, kudanya nggak mau jalan. Loncat-loncat semua. Wah Nabi Musa nyantai aja, jalannya pelan-pelan. Sampai di ujung remnya dibuat blong sama Allah. Lari itu kudanya, sampai tengah, kata Allah, laut balik, blek mati Fir'aun. Selesai. Ya ja'allahu makhraja, takwa sama Allah Ta'ala. Pertanyaan saya,
Lah kita kalau ada masalah, sholatnya makin rajin atau masalahnya yang semakin rajin? Nanya ini ya, kalau ada masalah, zikirnya semakin kenceng atau ngobrolin masalahnya yang semakin kenceng? Share kemana-mana, saya dalam masalah mas. Masalah mas, masalah. Nah ini kesalahan fatal, itu yang tadi global ya, global. Beb, wah kalau takwa tingkat global saya belum kuat. Ya mas tatoktum sak kuatmu kata Allah Ta'ala. Ya sak kuatmu. Makanya muncul solusi yang lain, jawaban yang lain. Ya jawaban dari Allah Ta'ala, ini loh jawabannya. Apapun masalahmu jawabannya istighfar. Contohnya Nabi Nuh berkata pada kaumnya, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh pada kaumnya, kalau kalian mau istighfar, masalahnya saat itu tuh hujan enggak turun bertahun-tahun. Hujan enggak turun bertahun-tahun, masalah. Itu masalah yang luar biasa. Kalau kalian mau istighfar, saya turunkan hujan dari langit. Allah turunkan hujan dari langit dan hujannya deras, midrara, dan enggak berhenti, hujan terus tuh nanti. Wa yaj'alakum, dan Allah akan beri kamu rezeki yang berlimpah-limpah, yang banyak jenisnya. Dan Allah beri kamu anak keturunan, Allah beri kamu kebun-kebun, ada sungai mengalir di dalamnya, gak mungkin kekeringan. Cuman satu hal, istighfar. Nah ini orang masalah banyak, hidup gak bermimil istighfar, mulutnya gak rajin istighfar, tapi mulutnya rajin bahas masalah. Masya Allah. Orangnya hadir. Gak usah bahas orang lain, ya kita-kita ini loh, ya kita-kita ini kan begitu. Masalah dong yang dibahas. Lah kenapa gak sibuk istighfar? Lo kunci jawabannya istighfar kok kamu bahas masalah. Jadi buang, lihat soal nih dibuang. Soal gak usah dilihat, ditutup. Masa kamu kalah sama orang yang punya bocoran, kunci bocoran. Yang punya kunci bocoran saja belum jelas itu benar atau salah. Percaya sama yang ngasih. Lah kamu dikasih kunci bocoran dari Allah Ta'ala. Kenapa kamu gak percaya? Kenapa gak yakin? Kenapa gak dipegang? Kenapa gak diamalkan? Kenapa justru opo iya toh? Mosok, opo iso? Masya Allah. Manusia yang betul-betul nekat saudara-saudara. Berani ngomong sama Allah, apa iya toh? Masa sih? Kok mudah ya? Emang bisa gitu, emang bisa. Emang dengan istighfar itu duit bisa datang. Loh, ini kalimat-kalimat gak jelas ya. Dengan istighfar duit bisa datang. Bukan seperti itu caranya. Kalau kamu rajin istighfar, masalahmu diselesaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja ya kerja, usaha ya usaha. Tapi kan banyak orang kerja, masalah semakin banyak, betul kan ya? Banyak orang usaha, tapi duitnya semakin habis. Duitnya banyak, giliran nanti istri anaknya bermasalah. Istri anak enggak bermasalah, giliran mertuanya bermasalah. Masalah. Lah kalau kamu istighfar, masalahmu apapun diselesaikan sama Allah Ta'ala. Enak tuh ya.